Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 4 kelas 6 halaman 114, 115, dan 117. Ini dia jawaban soal tema 4 kelas 6 SD halaman 114 dan 115. Lengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Ingat, kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Paragraf 1 pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. 2. Paragraf 2 deret penjelas versi fakta pembuktian proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Paragraf 3 simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Ini dia jawabannya. Paragraf 1 pernyataan umum. Teknologi dan lingkungan adalah dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia, disadari atau tidak. Kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Ini dia jawaban halaman 115. Silahkan dicatat adik-adik. Baik adik-adik, silahkan dicatat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab ya. Tulis saja tema berapa, halaman berapa, dan kelas berapa. Oke adik-adik. Silahkan dicatat adik-adik. Paragraf 2 deret penjelas teknologi hijau merupakan salah satu jawaban dalam permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tenaga surya yang berlimpah dengan keadaan geografis di Indonesia yang setiap tahun dapat sinar matahari. Salah satu alat yang optimal di Indonesia adalah panel surya. Silahkan dicatat dulu adik-adik.
Baik. Paragraf 3, darat penjelas panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Saat ini penggunaan panel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat panel surya cukup tinggi. Dengan berkembangnya teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Silahkan dicatat adik-adik. Kalau sudah, kita lanjut adik. Paragraf 4, simpulan dan pesan fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk, maka dari itu harus dicari cara untuk mengatasinya seperti dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Silahkan dicatat adik-adik. Kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD halaman 117. Tuliskan laporan hasil percobaan kompor tenaga surya. Jawabannya laporan percobaan kompor sederhana tenaga surya. Ini dia. Laporan percobaan kompor sederhana tenaga surya tujuannya mengidentifikasi cara menghasilkan energi alternatif. Silahkan dicatat adik-adik. Isna, baliaga mo lor, cakalang atau bolu. Bahan dan alat 2 kotak berbahaya kayu dan atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Koran atau sobekan kertas konstruksi berwarna hitam, 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Silakan dicatat adik-adik bahan dan alatnya.
bahan selanjutnya atau alat selanjutnya, plester atau perekat karet. 8 buah tangkai penyangga pilihan, lem tahan panas yang kuat, daya rekatnya pilihan saja nih ya. Langkah-langkah kerja: 1. Tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Dua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. 3. Lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Empat, pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Hasil percobaan 1. Pada prinsipnya semua jenis kompor tenaga surya mempunyai cara kerjanya tidak jauh berbeda, yaitu memusatkan cahaya matahari yang jatuh ke aluminium atau kaca. Tujuannya agar energi lebih terkonsentrasi dan berpotensi menghasilkan panas yang cukup untuk memasak. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Kenapa ditandu? Percuma ya panu, percuma ya kopi dokol, pada ada gambarmu. Gambarannya mau kamera betul, Nomor 2, prinsip kerja alat ini mudah dipahami. Pertama, pemusatan cahaya matahari. Kedua, merubah cahaya menjadi panas. Ketiga, malah merangkap panas. 3, wadah yang digunakan untuk memasak makanan berwarna hitam karena warna hitam dapat menyerap panas dengan baik. 4, kemudian untuk mengoptimalkan panas yang terserap dan menghindari panas terbuang dalam proses memasak, sebaiknya kita gunakan plastik untuk membungkus panci tersebut. Kesimpulan dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompor tenaga surya ini dapat digunakan untuk mengurangi pemakaian terhadap bahan bakar fosil. Bahan bakar dari kompor tenaga surya hanya membutuhkan matahari sebagai energi utamanya untuk menghasilkan panas. Itu dia. Silahkan dicatat dulu adik-adik.
Baik adik, ayo renungkan satu, sebutkan sedikitnya 3 hal yang kau pelajari hari ini, yaitu tentang tenaga surya ya, penghematan listrik, penghematan efisiensi listrik dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nilai-nilai apa yang dapat kamu petik dari pembelajaran hari ini, yaitu memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya yang ramah lingkungan ya, karena semakin hari listrik sumber daya alam sudah tidak bisa diperbaharui lagi adik-adik ya. Jadi memanfaatkan panas matahari agar bisa menghasilkan listrik ya. Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Ini dia ya, berguna untuk kelangsungan hidup manusia itu, karena manusia tidak bisa tanpa listrik ya. Agak susah sebenarnya kalau tanpa listrik ya, meskipun bisa hidup tanpa listrik, tapi agak susah ya di kota sekarang ini. Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan pembelajaran hari ini? Menghemat listrik ya, jangan boros listrik, oke? Kerjasama dengan orang tua, ceritakan pada orang tuamu tentang pembangkit listrik tenaga surya, minta saran dan komentar mereka tentang penjelasanmu. Oke adik-adik, silahkan minta saran kepada orang tua kalian, ceritakan tentang pembangkit listrik tenaga surya yang dibahas tadi ya, oke? Dan catat jawaban dari orang tua kalian. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran 3 di buku tema siswa halaman 114, 15 dan 17. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih, selamat belajar. Baik adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Tulis saja tema berapa, halaman berapa, dan kelas berapa. Oke, sampai ketemu kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.